Para celoters, gimana? Masih suka kelimpungan cari uang receh buat beli rokok ketengan? Makanya teruntuk sobat-sobat yang belum pernah merasakan rokok, jangan sekali-kali coba sobat, karena rokok ini sangat amat membuat kecanduan. Setelah membahas aksi komedi dari Mamang Jeki, kali ini saya akan kembali membahas film aksi yang gak terlalu aksi-aksi banget dan tidak ada unsur komedinya. Dan film yang akan saya bahas adalah film Straw Dog yang dirilis tahun 2011. Film ini mengajari kita bahwa pentingnya memakai baju yang sopan dan tertutup kalau tidak mau terkena masalah. Tapi sebelum kita ke filmnya, saya akan terus menghimbau masyarakat YouTube untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kecil saya ini. Agar apa? Jelas agar saya tidak perlu mencari uang receh untuk membeli rokok ketengan lagi. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus tentang kehidupan pasangan suami istri yang bernama David dan Amy yang akan berlibur sementara di kampung halaman sang istri. Karena sang suami berprofesi sebagai penulis yang tentunya butuh suasana yang mendukung sebagai inspirasi untuk menulis. Dan ketika sudah ingin sampai, mereka pun mampir ke sebuah bar untuk sekedar mengisi perut dan sedikit minum minuman yang beralkohol. Dan disinilah kita melihat sebagian besar penduduk di kampung Amy. Dari yang pertama ada sang pelatih football yang bernama Tom. Walaupun sudah tua, namun tetap disegani di kampungnya akibat sifatnya yang urakan. Dan yang kedua ada Charlie, seorang tukang yang akan memperbaiki atap garasi yang sudah hancur karena umur. Yang pada faktanya dia adalah mantan pemain football di kampung ini. Terlihat dari perutnya yang memiliki bentuk seperti layaknya roti sobek, beda dengan perut saya yang lebih ke arah donat. Dan juga dia adalah mantan dari Amy. Itu dibuktikan dengan foto yang terpampang nyata di dinding bar yang dilihat oleh David. Dan satu lagi, termasuk karakter penting di dalam film ini, dia bernama Jeremy. Kalau kita melihat dari tingkah lakunya, nampaknya dia memiliki kekurangan. I'm driving. I see that. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah Amy, di sini David sangat kagum. Karena selain rumah itu besar, indah, dan juga di dekat sungai yang pastinya akan membantu dia mendapatkan ketenangan ketika menulis, rumah itu juga sudah menjadi milik mereka berdua. Karena orang tua dari Amy sudah bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau melihat dari desain rumahnya, terlihat sang ayah gemar sekali berburu. Itu dibuktikan dengan adanya jebakan hewan, koleksi senjata, dan juga pajangan kepala rusa di dinding rumah. Singkat cerita, ketika pagi menjelang, David pun dibangunkan dengan suara musik yang keras. Yang usut punya usut, mereka adalah Charlie dan kawan-kawan yang sudah mulai bekerja pagi-pagi sekali. Bahkan tak cukup sampai di situ, David pun dikagetkan dengan temannya Charlie yang bernama Big datang menyelonong masuk tanpa mengucapkan salam atau permisi. Dan sekujuk-kujuk langsung membuka kulkas untuk mengambil bir dan juga apel. Dan ketika bertanya kepada Amy pun menjawab dengan santai bahwa itu adalah kebiasaan orang-orang di kampung ini. Mereka sangat percaya dengan satu sama lain. Bahkan orang di kampung ini tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kita akan melihat Amy yang sedang jogging tanpa menggunakan alas kaki sekaligus pelindung untuk dadanya agar tidak terlalu terguncang ketika berlari. Dan ketika pulang, Amy yang berpenampilan menggoda karena dia hanya menggunakan tank top yang juga dibasahi air keringatnya sendiri, yang jelas akan mengundang syahwat para pejantan di luar sana. Dan omongan saya dibuktikan dengan diperhatikannya Amy oleh Charlie dan teman-temannya dengan tatapan mesum. Amy yang merasa risih dengan tingkah laku para penjantan yang nemplok di atap itu, jelas mengadukannya kepada sang suami. Namun, David yang memiliki pikiran yang rasional mengatakan bahwa itu salah Amy sendiri. Karena berpenampilan seperti itu sehingga bisa mengundang syahwat dari para pejantan. Namun, di sini Amy malah menjawab dengan jawaban yang biasa saya dengar juga dari para wanita, bahwa Amy berpakaian seperti itu untuk menyenangkan David sang suami. Dan balasan dari David adalah, David sudah sering melihatnya seperti itu, bahkan sampai telanjang. Sungguh jawaban yang logis dan mungkin akan saya gunakan kepada calon istri saya kelak jika berpenampilan seksi keluar rumah.
Ami yang tidak mendapat pembelaan dari sang suami malah semakin nekat. Dengan dibuktikan, dia malah sengaja ke jendela dan malah membuka baju atasnya di depan Charlie dan kawan-kawan. Dan tentu saja tindakan itu akan membuat si Johnny semakin beringas di dalam sarangnya. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun datang ke perayaan tim football baru yang diadakan di alun-alun desa. Dan terlihat mereka sedang mengobrol bersama putri satu-satunya dari sang pelatih. Namun saat itulah Jeremy datang hanya untuk sekedar menyapa. Namun disalahartikan oleh sang pelatih yang menyangka Jeremy sedang menggoda putrinya, sehingga membuat kericuhan pun terjadi. Di tengah-tengah kericuhan itu, di sini Ami berinisiatif untuk melerai mereka. Namun tindakan itu tidak disukai oleh David karena si David tidak ingin ikut terlibat dalam urusan pribadi. Drunk? Are you crazy? Somebody had to do something. Ketika mereka sudah sampai di rumah, kini mereka dan juga kita dikagetkan dengan kucing milik David dan Ami yang sudah mati tergantung di dalam lemari. Yang membuat Ami merasa takut dan segera mengambil sebuah pistol bekas peninggalan dari sang ayah untuk berjaga-jaga. Namun sekali lagi, tindakan itu tidak disenangi oleh David, yang lebih memilih untuk sekedar mengunci pintunya saja, ketimbang harus menyiapkan pistol untuk bersiap-siap jikalau ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Ketika esok hari menjelang, Ami meminta David menanyakan kepada Charlie dan kawan-kawan siapa yang melakukan pembunuhan berencana pada sang kucing. Karena di sini Ami mencurigai salah satu dari mereka yang melakukannya. Namun bukannya bertanya, David hanya sekedar meminta tolong untuk memasang jebakan hewan liar kepada mereka dan menaruhnya di atas perapian. Dan di saat inilah Charlie dan kawan-kawan mengajak David untuk ikut berburu dan memanas-manasinya agar ikut dengan mereka berburu. Yang dimana saya dan Ami tahu bahwa sebagai orang kota asli, jelas David tidak bisa atau bahkan belum pernah sama sekali berburu. Namun karena tidak enak dan tidak ingin dianggap pria kaleng-kaleng, akhirnya David pun ikut dengan mereka. Singkat cerita, ketika tepat di hari di mana mereka semua akan berburu, kita akan dikagetkan dengan maksud sesungguhnya dari Charlie mengajak David berburu, yaitu membuat David tersesat di dalam hutan dengan cara meninggalkannya sendirian. Guys? Sementara David sedang sibuk mencari jalan keluar, di sini Charlie malah memaksa masuk rumah Ami dan juga memaksa membuka bajunya. Jelas bukan hanya sekedar untuk melihat body Ami yang bagus lagi, tapi melainkan untuk menikmati tubuh Ami yang dulu sering dia cicipi. Pada awalnya jelas Ami menolaknya, namun ketika si Johnny sudah masuk ke sarang, akhirnya Ami menerimanya dengan terbuka dan sedikit terpaksa. Mungkin dalam pikiran Ami, toh dia juga sudah sering melakukannya dulu ketika masih pacaran. Yang lebih mengejutkannya lagi, di sini ada Norman, salah satu teman dari Charlie, yang ternyata memiliki rencana yang sama busuknya untuk menikmati tubuh legit dari Ami. Jelas kali ini Ami menolaknya, karena selain Norman bukan mantannya, Ami juga bukanlah wanita yang bisa digilir seenak jidat. Singkat cerita, ketika David sudah pulang dengan bantuan dari sang sheriff setempat, di sini Ami jelas tidak menceritakannya kepada David karena bisa membuka aibnya sendiri dan hanya nyerengut saja kepada sang suami. Namun sebagai suami yang peka, di sini David melihat Ami yang tidak nyaman dengan keberadaan Charlie dan teman-temannya yang akan membuat mereka dipecat esok hari. Singkat cerita, pagi pun caang. Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, David pun memecat Charlie and the Gang Bang. Namun di sini Charlie beralasan bahwa barang sudah terlanjur dibeli, sehingga membuat dia meminta ganti rugi dengan uang sebesar 5.000 US dollar. There you go. Di malam harinya, David dan Ami menonton pertandingan football yang sering diadakan di desa itu. Dan juga kita diperlihatkan tingkah nakal dari putri sang pelatih, yang dimana dia sengaja mengajak Jeremy mencari tempat yang sepi dan memaksa Jeremy mengeluarkan Johnny Jeremy dari kandangnya. He kissed real nice. Dan di saat bersamaan, sang pelatih sedang mencari putrinya yang hilang dengan cara berteriak.
Karena teriakan dari sang pelatih ini, Jeremy pun menjadi panik dan menutup mulut, hidung, serta umur dari putri sang pelatih secara tidak sengaja. Di sisi lain, Amy yang tidak nyaman dan merasakan trauma mendalam ketika melihat bebenguk Charlie dan kawan-kawan mengajak David untuk pulang. Namun ketika di tengah perjalanan, David tidak sengaja menabrak Jeremy yang sedang panik akibat tindakan yang tidak disengajanya tadi. Dan ketika David sedang menelepon ambulan untuk mengobati tangan Jeremy yang patah, disinilah Charlie mendengar percakapan itu lewat radio, yang membuatnya langsung melaporkan kabar itu kepada sang pelatih. Sang pelatih yang beranggapan putrinya diculik oleh Jeremy langsung mengajak Charlie dan kawan-kawan menuju rumah David. Let's go! You up for it? Let's do it, coach. Ketika sudah sampai, secara beringas dan main hakim sendiri, mereka langsung melempari rumah David dengan batu, yang membuat Amy yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada Jeremy. Jeremy yang masih merasakan syok dengan tindakannya tadi, hanya diam dan merasakan panik yang luar biasa ketika dia tahu sang pelatih berada di sana. Sementara itu, di luar mereka kedatangan sheriff yang menghentikan tindakan main hakim sendiri itu. Namun, secara mengejutkan, sang pelatih yang sudah terbakar api emosi langsung menembak sang sheriff karena tidak mau Jeremy diamankan oleh pihak berwajib. Amy yang mendengar suara tembakan pun semakin panik dan membuatnya mendesak Jeremy untuk memberitahu apa yang sudah dia lakukan. David yang kesal dengan tindakan Amy langsung menutup mulutnya dan mengatakan, "Amy, Arisia teh ulah gandeng. Sekalipun kita memberikan Jeremy ke pelatih, tidak ada jaminan untuk kita tidak dibunuh oleh mereka karena kita sudah menjadi saksi atas kebrutalan sang pelatih. Jadi, kamu lebih baik diam saja. Ngerti?" Karena pintu terbuat dari baja, akhirnya salah satu teman dari Charlie dan pelatih berusaha masuk lewat jendela. Dan karena Charlie sering menonton film Home Alone di rumahnya, akhirnya dia memiliki ide untuk menempelkan tangan teman dari Charlie ke dinding dengan bantuan paku tembak dan menyiram sang pelatih dengan minyak panas yang sudah dipersiapkannya. Karena kejadian ini, akhirnya membuat David lebih percaya diri untuk menghadapi mereka semua. Dengan dibuktikan David yang menyetel musik klasik yang menandakan bahwa dia sudah siap untuk berperang dengan para cecunguk di luar. Karena merasa tertantang, akhirnya Charlie mendobrak pintu itu dengan mobil. Sementara itu, Norman mengambil tangga untuk masuk lewat kamar atas, yang dimana kita tahu di sana ada Amy dan juga Jeremy. Kembali lagi pada David yang melihat mereka sudah berhasil masuk, akhirnya berusaha merebut senjata dari sang pelatih, yang membuat kaki sang pelatih tertembak. Dan ketika sudah berhasil merebutnya, senjata itu digunakan untuk memukul si Big hingga tewas, dan menembak sang pelatih tepat di dadanya, yang membuat sang pelatih bertemu putri kesayangannya. Sementara sang pelatih dan putrinya sedang temu kangen di alam yang berbeda, David dan Charlie yang sudah berhadap-hadapan dikagetkan dengan suara teriakan Amy yang ingin diperkaos oleh Norman, yang membuat perkelahian final itu ditunda untuk sementara waktu. Ketika Charlie sedang menghentikan tindakan seenaknya dari Norman, tiba-tiba Amy yang kesal dengan si Bang Brewok yang sudah mencicipi tubuh seksinya, akhirnya menembaknya sehingga membuat Norman menyusul sang pelatih ke balik layar. Kemudian terjadilah final battle yang tadi sempat tertunda antara David dan juga Charlie. Dan ketika perhatian Charlie teralihkan oleh Amy, tiba-tiba dengan jiwa psikopatnya yang telah muncul, David membaprak kepala Charlie dengan jebakan hewan, yang membuat sekarang kepala Charlie mirip dengan kaki hewan yang terjebak. Di akhir cerita, kita diperlihatkan rumah Amy yang terbakar beserta isi-isinya, dan film pun tamat. Dan gak perlu saya kasih lagi hikmahnya, kalian bisa ambil sendiri hikmah apa yang bisa diambil dalam film ini. Karena saya yakin kalian sudah besar dan bisa mengambil hikmah sendiri dari film ini. Kalau saya memberikan hikmahnya, takut terjadi pro dan kontra yang membuat YouTube saya bisa jadi ramai. Walaupun itu bagus, tapi tidak bagus untuk kesehatan mental saya. Udah, itu aja.